Nanti protokol agak berangkat sini aja. Begitu turun langsung protokol dulu ya. Kan saya orang begini sama Bapak ya. Sehat-sehat tadi mudah-mudahan. Ulang tahun yang pertama dari Majelis Taklim Ani Yudhoyono. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai Ketua Umum Partai Demokrat Mas Ahaye Agus Harimurti Yudhoyono beserta Ibu Anissa dan beserta marilah sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena siang hari ini tanggal 7 Juli 2020 kita semua dipertemukan dalam suasana yang insya Allah membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Yang saya cintai dan saya hormati Ketua Umum Majelis Taklim Ani Yudhoyono, Ibu Dr. Hajah Indrawati Sukadis, tepuk tangan sekali untuk beliau, beserta seluruh pengurus inti MTAY. Hadir di sini ada Ibu Melani Suharli, Ibu Nuharyati Assegaf, dan yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta kebaikan beliau yang telah beliau tanamkan semasa hidupnya yang tidak hanya kita kenang tapi kita teruskan insya Allah sampai dengan kapanpun. Dan ini merupakan sebuah bentuk penghormatan yang kita dedikasikan kepada beliau, karena kita juga patut mengucapkan terima kasih atas segala apa yang beliau perjuangkan dan curahkan untuk kita semuanya. Saya atas nama Ketua Umum Partai Demokrat dan atas nama keluarga besar Yudhoyono tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada MTAY yang sampai dengan hari ini terus melanggengkan segala legacy, segala hal baik yang telah Ibu Ani lakukan selama hidupnya. Saya juga tentu mengucapkan selamat ulang tahun kepada MTAY yang pertama. Tepuk tangan MTAY, walau usianya baru 1 tahun, tapi kegiatannya sudah banyak sekali. Bisa dilihat dari kolase foto-foto yang terpampang di depan. Saya yakin masih banyak lagi foto kegiatan yang tidak ditampilkan. Artinya, walaupun usianya 1 tahun, walaupun dimotori oleh para kader senior, saya merasa kegiatannya sangat dinamis, sangat aktif, dan semangatnya luar biasa. Saya sering mengatakan yang muda-muda jangan kalah dengan MTAY, karena semangatnya mengalahkan anak-anak muda. Hari ini di Jakarta, besok di Bogor, sampai di Pacitan, terus di mana lagi nggak tahu saya. Alhamdulillah. Artinya ini semua juga seperti yang selalu Ibu Ani tunjukkan, mendampingi Bapak SBY kemanapun beliau bertugas, baik dalam kapasitas sebagai istri prajurit, ibu negara,
dan juga istri dari Ketua Umum. Ini merupakan sebuah inspirasi untuk kita semua. Tadi disampaikan juga ada semangat keluarga sakinah yang juga terus bisa membawa semangat untuk memberikan dukungan penuh kepada suami tercinta dan juga putra-putri, cucu-cucu yang beliau sayangi. Mudah-mudahan sekali lagi semangat Ibu Ani, semangat MTAI ini bisa menginspirasi kita semua dan juga masyarakat Indonesia. Silakan, ini Ketua DPC. Kemudian yang kedua, pada Arianto, juara 1 musabaqah Tilawah Quran Kerjasama Majelis Taklim Alim Indonesia dan DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta. Amanat itu sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Maaf Bapak Ibu hadirin sekalian, apapun yang saat ini dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah, bukan milik kita. Oleh karena itu sangat pas ayat tadi menyampaikan dalam ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in fantu ilallahi wa rasul. Hai orang yang beriman, taat sama Allah, taat dengan rasulnya, taat dengan pemimpin kamu. Kalau ada pertikaian, perbedaan pendapat, kata Allah, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Insya Allah tadi akhirnya juga sudah dalam sambutannya berharap Ibu Ani ini agar Partai Demokrat menjadi partai yang religi. Walaupun dari mana kita berada, tapi kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa. Perempuan gagah, walaupun usia kita sudah pada nenek-nenek, tidak masalah. Ada yang mudaan dikit, mudaan dikit, kebanyakan seumur saya kalau saya lihat ini. Nenek-nenek doang, nggak apa-apa, nenek-nenek canggih. Berarti ada di belakang, ada yang belakang cuma sedikit. Insya Allah mudah-mudahan banyak kader-kader kita, Masya Allah. Ini Islam mengagungkan yang namanya perempuan. Hidup ini wajib diperjuangkan. Dengan Ibu Ani meninggal dunia sudah 1 tahun, Masya Allah, kita semua mendoakan akhirnya, walaupun saya tidak langsung ke rumah Anda, Insya Allah saya di rumah, di majelis taklim saya udah buka sebulan Pak. Walaupun duduknya kayak begini jarang-jarang, tapi tetap kita mengikuti protokol kesehatan, tetap kita ngaji, karena selama ini udah kelamaan kami libur di pengajian. Ngaji liburnya sudah hampir 4 bulan. Mak-mak bete usulmu ngaji mah, hayu ngaji. Alhamdulillah sudah 3 minggu nih kami udah mulai pengajian. Walaupun di masjid duduknya jarang-jarang kayak begini, tapi alhamdulillah pengajian tetap jalan. Karena apapun yang terjadi, justru kalau saya berpikir dengan COVID Corona ini, kita harus semakin dekat kepada Allah, bukan semakin menjauh kepada Allah. Karena yang namanya musibah ini atas izin Allah. Kita wajib menerima musibah ini karena semua diizinkan oleh Allah. Silakan Anda lihat di dalam At-Takabur ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat yang kalian kerjakan. Jadi kata Allah, ketika kita menghadapi musibah, menghadapi ujian, termasuk virus corona saat ini, cara menghadapinya yang pertama dengan iman. Ini musibah atas izin Allah. Tanpa izin Allah, corona akan datang kepada kita. Namun Allah menyatakan, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, hati kalian mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat segala yang kalian kerjakan. Rukun iman yang nomor 6, percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Ini adalah ketentuan Allah. Walau apapun yang terjadi, kita tidak terlibat bagaimanapun, kita marah bagaimanapun dengan COVID Corona, tidak bisa kita berbuat apa-apa. Makanya suka tidak suka, mau tidak mau, rela tidak rela, redho tidak redho, menerima tidak menerima, kita wajib menerima. Silakan Anda lihat Al-Hadi 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala bi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua akan dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Jadi kata Allah dalam ayat ini, ketika
ketika alam dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah alam dunia catatannya di Lauhul Mahfuz sudah kering. Kapan tsunami di Aceh? Kapan tsunami di Pangandaran? Kapan gempa di Jogja? Kapan gempa di Padang? Kapan longsor di Sukabumi? Kapan gempa di Pandeglang? Gempa di Padu? Semua sebelum alam dunia diciptakan, musibah mereka sudah ada di Lauhul Mahfuz. Begitu pula musibah kita di semua. Tadi ayat bilang yang meninggal sekian banyak, ini ketentuan Allah. Bahkan Rasulullah menyatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, musibah kita catatannya di Lauhul Mahfuz sudah kering. Makanya suka tidak suka, mau tidak mau, rela tidak rela, redho tidak redho, wajib redho karena ini ketentuan Allah. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Hadapi dengan sabar. Kenapa dengan sabar? Silahkan Anda lihat Al-Baqarah 155-156. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Wa bashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah kalian semua manusia tanpa kecuali, semua manusia suatu saat akan diberikan ketakutan. Takut kelaparan, takut gak punya makanan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa orang sabar? Tiap ada musibah beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam ayat ini jelas, siapapun Anda, berapapun banyak kekayaan Anda, berapapun jabatan Anda, orang kota, orang kampung, orang kaya, orang miskin, pejabat maupun saya rakyat biasa, kata Allah semua mutlak suatu saat pasti kena musibah. Kalau ada yang bilang saya nggak pernah kena musibah, bohong. Kata Allah mutlak orang hidup kena musibah, cuma tidak sama. Ada yang suaminya baik, istrinya centil, ada ngacung yang centil. Ada istrinya baik, suaminya ganjil, kalau lihat tidak licin, nyosor mulu. Ada yang suami istri baik, anak pertama ngelawan. Nah pertama baik, yang kedua nyebelin, yang kedua baik, yang ketiga nyebelin, yang ketiga baik, bapak kandung nyebelin, ibu kandung nyebelin, mertua nyebelin, ipar nyebelin, menantu nyebelin, sopir nyebelin, pembantu nyebelin, tetangga nyebelin, ekonomi kadang-kadang nyebelin, penyakit nyebelin. Ini mutlak hidup. Kenapa kita diberikan ujian, diberikan musibah? Anda lihat jawabannya Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku berikan kalian musibah, ujian dariku, kata Allah. Allah lah yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, sekarang kita diuji oleh Allah, diberikan virus corona. Masya Allah, mana di antara kita yang terbaik amalnya? Kita tahu, kita semua punya TV, tiap hari diumumin bantuan, termasuk AHY tadi mengatakan Demokrat seluruh pelosok alam dunia. Maaf, sebagai rakyat kecil yang saya paling bawah, tidak sedikit di suara orang kecil, tidak sedikit di masyarakat. Orang yang mampu, orang yang kaya 2-3 kali dapat bantuan AHY, sementara orang miskin ada yang nggak kebagian. Survei membuktikan. Kenapa suara RT nggak didengar? Harusnya anda yang di atas. Laporan RT itu yang dipakai, karena RT tahu persis mana yang miskin, mana yang mendadak lapar, mana yang mendadak nggak punya kerjaan, mana di PHK, itu yang didengar. Survei membuktikan. Ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Yang seaneh, yang punya travel haji, travel umroh, yang lebihnya berjajar dapat beras 2-3 kali, yang miskin nggak dapat sama sekali. Suara rakyat, alhamdulillah. Tapi kami yang di bawah, sebagai hidup di akar rumput, termasuk saya AHY, mama itu cuma rumahnya di Perumnas. Alhamdulillah, karena memang Islam mengajarkan kita ini selalu berpegangan tangan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Insyaallah kami berpegangan tangan, kami saling bantu membantu. Tapi punten, saya kasih tahu, di kita juga serba salah. Yang nolongin mah nolongin ikhlas karena Allah, tapi yang ditolongin kadang-kadang nggak tahu diri. Saya contoh,
Saya sudah 14 tahun minimal tiap tanggal 20 minimal saya bagiin beras tetangga yang di RW saya, RW sebelah saya itu minimal 2,5 ton. Sudah 14 tahun walaupun tanpa corona, tiap tanggal 20 akhir. Kenapa mama ngasih tanggal 20? Karena kita tahu yang namanya di Perumnas banyak orang yang ASN yang di bawah yang cuman levelnya nggak seberapa, terutama tetangga saya. Jadi saya pilih-pilih, kalau tanggal 20 itu udah koma mereka. Kalau tanggal 1 kan belum koma, masih ajet. Tanggal 12 baru koma, tanggal 20 saya supply dengan beras orang sekarung. Jadi saya sudah punya listnya. Itu 14 tahun alhamdulillah akhir. Doakan mama walaupun nenek-nenek masih bermanfaat buat tetangga. Jadi dikasih tuh ada satpam di RW saya, udah ada listnya. Di RW saya nih 150 karung, karung. Di RW sini 20 karung, 25, 30. Alhamdulillah. Ada orang lewat-lewat tukang mikul, biasanya tuh tukang yang mengutin sampah, datangnya sekarung sudah ada namanya. Alhamdulillah. Jadi bukan hanya karena corona, mama alhamdulillah karena tahu persis kebutuhan tetangga saya. Sudah 14 tahun tiap tanggal 20 alhamdulillah rezeki nggak kekurangan dari Allah. Ini punten hanya laporan sebagai rakyat kecil kepada bos. Oi, para pejabat, dengerin suara rakyat. Ternyata maaf, manusia ini banyak yang rakus, banyak yang serakah. Contoh, saya ini selain yang sekarung itu yang 50 karung itu dibungkusin tulang komnanin tukang saya itu 5 liter 5 liter. Aneh tapi nyata, banyak yang serakah, ada yang 3 kali balik deui, 4 kali bolak-balik. Nah ini dia maksud saya, harusnya yang udah kebagian udah, yang belum, ini permasalahannya. Jadi aturan kita ikhlas jadi ngomel, ini diantaranya. Nah alhamdulillah betapa banyak kita bisa menolong orang-orang, tentu sesuai kemampuan yang ada, karena kami bukan yayasan, kami hanya individu, hanya pribadi. Mudah-mudahan saya berdoa Demokrat bisa nyuplai yang belum kebantuan. Tapi alhamdulillah saya banyak teman-teman dari ACT, karena saya ngisi di ACT itu seminggu sekali minta bantuan. Alhamdulillah dapat sekian dari ACT, kita bagi-bagi tetangga saya yang di Depok, saya orang Depok. Kemudian saya minta ke pelopor kepedulian, saya minta ke teman-teman yang punya yayasan, alhamdulillah banyak yang bantu. Tapi sekali lagi kita ini seperti AHY tadi bilang, banyak kegiatan MTAY ini yang pokoknya pasti tidak musim. Saya sarankan kepada Ibu Indra dan semua pengurus MTAHY, tidak perlu kita foto dipamerkan pencitraan, yang penting perlakuan kita. Iya apa iya? Buat apa cuman pencitraan, foto doang dipajang-pajang? Yang penting realisasi kita sebagai warga negara yang baik, saling tolong menolong, saling bantu membantu, sebagaimana yang Ibu Ali contohkan.